cek. Oke, kita mulai sekarang. Halo, selamat datang Sobat Literasi di konten pertama di segmen Males Siaran. Nah, ini merupakan segmen kolaborasi antara podcast Meja Berkarya dan Literasi Pelajar yang nantinya bakal didistribusikan ke podcastnya Meja Berkarya, IGTV-nya Literasi Pelajar, dan channel YouTube-nya Literasi Pelajar. Jadi buat Sobat Literasi bisa pilih aja tuh mau mengkonsumsi konten ini lewat mana. Jadi di episode pertama Males Siaran kali ini saya bakal ngebahas salah satu buku yang 2 tahun ke belakang itu bestseller banget ya, terutama buat pembaca buku-buku self-improvement. Kayaknya udah pada tahu buku yang satu ini ditulis oleh seorang blogger asal New York, Amerika Serikat, yaitu Mark Manson. Kalau di Indonesia kan judulnya tuh Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Sejujurnya buku ini tuh udah lama saya beli dan udah lama saya baca. Cuman kayaknya bagus gitu ketika saya nge-share ulang, mereview ulang buku ini buat Sobat Literasi yang mungkin udah pernah baca buku ini atau belum pernah baca buku ini, sehingga nantinya bakal terpantik untuk membeli bukunya dan membaca secara keseluruhan. Karena di konten ini cuman sebatas review singkat aja, apa sih yang saya dapatkan, atau mungkin saya membahas satu bagian di dalam buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat ini. Mungkin Sobat Literasi juga bertanya-tanya sebenarnya bodoh amat ini diartikan seperti apa sih gitu. Karena kalau kita melihat gitu ya, pandangan-pandangan orang terkait dengan bodoh amat itu sesuatu yang negatif, dikaitkan dengan sikap acuh tak acuh dan bla 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 segala macam. Nah, menurut Mark Manson selaku penulis buku ini, pemikirannya terkait bodoh amat itu sangat berbeda dengan sikap acuh tak acuh. Dan beliau sendiri mengatakan sikap acuh tak acuh itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang pengecut gitu, orang-orang yang tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Nah, berbeda dengan sikap bodoh amat ini. Nah, Sobat Literasi, pernah nggak sih berada di satu fase di mana Sobat Literasi itu bingung untuk memprioritaskan kepedulian kita tuh mau dialokasikan kemana? Apakah udah tepat? Apakah satu hal itu bermakna buat hidup saya gitu, bermakna buat hidup kita gitu, sehingga kita memberikan kepedulian yang lebih terhadap suatu persoalan itu. Nah, ini yang ditekankan oleh Mark Manson. Kita dituntut, kita dihimbau, kita diajak untuk memanage peduli kita terhadap sesuatu yang penting, sesuatu yang bermakna gitu. Karena pada dasarnya tidak mungkin manusia itu masa bodoh terhadap semua hal. Tidak mungkin, itu pasti ada bagian tertentu yang orang itu pedulikan. Dan menurut Mark Manson sendiri, mempedulikan sesuatu yang penting adalah proses pendewasaan ya, dimana mungkin pada masa kecil ketika ya umur 7-8an itu kita cenderung mempermasalahkan semua hal, mempedulikan banyak hal. Misalnya ketika kita dibelikan baju tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita bisa saja menangis, merengek-rengek, minta ganti dan sebagainya. Nah, itu salah satu kepedulian yang sebenarnya sia-sia ketika dialokasikan ke persoalan itu gitu kan. Dan itu suatu proses, kata Mark Manson, proses pendewasaan, dimana ketika kita dewasa seharusnya kita bisa mempedulikan sesuatu yang penting aja, sesuatu yang bermakna aja gitu. Dan persoalan pastinya itu ada gitu, dimanapun kita berada. Tidak ada yang bisa menghindari kesulitan ataupun persoalan, karena entah kemanapun kita pergi, ya disitulah kita bakal menemukan banyak banget persoalan. Nah, persoalan itu besar kecil, apakah bermakna atau tidak buat hidup kita, itu tugas kita untuk memanage kepedulian kita. Apakah kita memberikan porsi lebih kepada persoalan A, apakah kita memberikan porsi yang sedikit kepada persoalan B dan lain sebagainya. Kita harus pintar-pintar mengelola kepedulian kita untuk sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang bermakna untuk hidup kita. Sebenarnya untuk bisa mengatakan bodoh amat terhadap suatu hal,
kita harus ada beberapa hal yang penting banget gitu dalam hidup kita. Dan alasan orang-orang mengobrol dengan gampangnya kepedulian adalah karena mungkin saja mereka tidak memiliki sesuatu yang layak untuk mereka pedulikan. Karena gini, sobat literasi, memberikan perhatian lebih terhadap sesuatu yang kecil itu sebenarnya persoalan besar gitu. Ya karena kita akan menyia-nyiakan energi kita akan menyia-nyiakan waktu kita gitu untuk sesuatu yang tidak bermakna, untuk sesuatu yang tidak berdampak pada diri kita. Dan itu ironi banget gitu. Makanya kita harus pintar-pintar dalam mengelola kepedulian kita. Temukan sesuatu yang bermakna terhadap hidup kita. Temukan sesuatu yang berdampak pada hidup kita. Kata Mark Manson ada seninya, sehingga harus kita mempelajari, harus kita membaca, memahami, mencari referensi dan lain-lain. Nah, kembali lagi ke proses pendewasaan tadi yang udah saya bahas di awal ya. Kalau Mark Manson kan mengatakan kedewasaan adalah ketika kita bisa selektif terhadap perhatian yang rela kita berikan gitu. Apakah hal itu berpengaruh banyak terhadap hidup kita? Nah, kita akan merasa merdeka ketika kita tidak perlu lagi peduli tentang semua hal. Ya, poin pentingnya di sini adalah kepedulian itu sesuatu yang sangat penting sekali. Jangan sampai kita mengalokasikan kepedulian kita untuk sesuatu yang tidak penting. Kita harus mencari sesuatu yang bermakna, yang harus dikasih kepedulian lebih, sehingga hal itu bisa berdampak positif pada hidup kita. Dan itu merupakan proses pendewasaan, di mana kita akan terus berproses, merasa bodo amat terhadap sesuatu yang tidak penting, merasa peduli dengan sesuatu yang penting. Itu adalah sebuah proses pendewasaan kalau kata Mark Manson. Ya, dijalanin aja kehidupan ini, enjoy aja dengan apa yang ada, terus belajar, terus membaca, sehingga kita akan terbentuk menjadi individu yang lebih dewasa gitu. Merasa merdeka dengan apa yang kita punya, merasa merdeka dengan apa yang kita mampu lakukan. Pokoknya bodo amat terhadap sesuatu yang tidak bermakna pada hidup kita. So, itu aja konten pertama kali ini. Semoga bermanfaat buat sobat literasi. Semoga kamu bisa mendapatkan rasa penasaran terhadap keseluruhan buku ini, sehingga sobat literasi bisa membaca secara keseluruhan. Terima kasih sudah mendengarkan, menonton konten yang satu ini. Sampai jumpa di episode Males Siaran selanjutnya. Salam literasi.